Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita lanjutkan ya materi belajar kita pada kesempatan kali ini. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang teorema Pythagoras, sudah selesai. Ya, pada kesempatan kali ini sudah berganti bab ya, yang kedua. Kali ini kita akan bahas tentang lingkaran. Seperti apa lingkaran? Cekdot. Oke. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nih, bentuknya seperti ini lingkaran. Sing urung tahu roh lingkaran bentuk ngene iki. Ya, jadi ada himpunan titik-titik. Jadi sebenarnya garis yang melingkar ini itu adalah kumpulan dari titik-titik. Ini kalau saya perbesar tuh jadinya titik-titik waki ngono mubeng keser. Nah, masing-masing titik yang di bagian pinggir ini itu memiliki jarak yang sama terhadap satu titik tetap yang dinamakan titik pusat. Jadi kalau misalkan nih saya ukur dari pinggir sini sampai ke titik tengah ini, itu akan sama dengan dari titik tengah ini ke pinggir yang lain, misalkan Rene atau mungkin yang ke sini ya. Kebelanjur sampai sini. Nah, titik ini sampai pinggir sini. Titik ini sampai ini sampai ini, semuanya itu sama jaraknya. Nah, kalau ada bangun datar yang seperti itu disebutnya lingkaran. Kalau ada yang tidak sama, misalnya nih podo-podo bunter ini ya, nah ada titik pusatnya juga. Ini kalau ditarik garis ke sini sama garis yang ke sini ya, misalkan ini saya kasih nama O, ini kasih nama A, ini saya kasih nama B ya. Dari O ke A tentu kan berbeda dengan O ke B ya, maka bentuk ini tidak disebut sebagai lingkaran. Karena saat lingkaran jarak dari pusat ke bagian tepiannya ini harus sama semuanya gitu ya. Oke, lanjut. Unsur-unsur lingkaran. Dalam sebuah lingkaran ya, gemblondong bunder ya, itu ada beberapa unsur yang harus kalian pahami dan ketahui ya. Yang pertama dan yang paling utama adalah titik pusat. Titik pusat lingkaran itu letaknya pasti di tengah dari lingkaran itu sendiri ya. Jadi titik O, nih titik O itu adalah titik pusat. Yang berikutnya dari O ke B ya, dari titik pusat sampai bagian keliling dari lingkaran itu sendiri, atau dari O ke A, atau bisa juga O ke C, itu disebut dengan jari-jari ya. Jadi OA, OB, OC, OA, OE, nah itu adalah jari-jari. Oke. Kemudian kalau disambung, nah kalau O ke B itu kan jari-jari, O ke A jari-jari. Nah kalau A saya tarik ke O, belanjur meneh pol B, nah itu namanya apa? Kalau ada garis yang melintas tengah lingkaran kayak gini, terus dia nabrak titik tengah, itu disebutnya diameter. Nah, inilah alasan kenapa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Karena kalau kamu perhatikan, A sampai B ini kan diameter. Padahal A sampai B ini kan sama dengan A ke O, O ke B. A ke O itu jari-jari, O ke B juga jari-jari. Berarti jari-jarinya pengen pindo. Jadi, diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Lanjut. Yang berikutnya, garis A ke C. Jadi nyebrang tengah lingkaran tetapi tidak melalui titik pusat. Kalau A ke B kan melalui pusat, melalui O. Nah, kalau A ke C ini kan tidak melalui pusat. Nah, A ke C ini disebutnya tali busur. Ya. Sedangkan A ke C yang jalurnya
melengkung, nah ini kan ada jalur lurus, ada jalur melengkung. AC yang jalur melengkung namanya busur. Busur ya, ora pasur ya. Oke, kita lanjutkan lagi unsur berikutnya. Dari O sampai E. Nah, iki lek tak belanjono pol pinggir kene kan jenenge jari-jari. Tapi O sampai E ini kan tidak sampai pinggir. Ketabrak AC. Nah, kalau ada jari-jari kok ketabrak tali busur dan membentuk sudut siku-siku alias 90 derajat, maka disebut atau OE ini disebut dengan apotema. Gitu ya. Kalau sampai pinggir namanya jari-jari, kalau ketabrak tali busur namanya apotema. Oke. Terus ini kan bagian yang diarsir ada dua macam. Yang pertama bentuknya kayak irisan pizza. Weh, kayak sing tahu roh mangan pizza ya. Ini namanya juring. Oke. Nah, sing bentuknya kayak irisan semongko. Nah, semongko. Nah, kayak gitu. Itu namanya tembereng. Bu, kita mocone ana sing muni tembereng, ana sing tembereng. Pokoke tulisannya ngene iki ya. Tembereng. Sing bentuke kok pizza jenenge juring, sing bentuke kaya semongko. Nah, itu jenenge tembereng. Oke. Jadi ini semua adalah unsur-unsur dari lingkaran. Ada titik pusat, ada jari-jari, diameter, tali busur, apotema, juring, dan juga tembereng. Kalian harus paham dan tahu letaknya tadi ya, sudah saya jelaskan. Oke, berikutnya menentukan keliling dan juga luas lingkaran. Rumusnya bisa kalian perhatikan, langsung aja dihafalkan ya. Kalau keliling itu rumusnya pi kali d atau bisa juga pi kali 2 kali r. Kenapa ada 2? Karena tadi kan saya bilang bahwa diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi kalau misalkan diketahui diameter ya langsung pi kali diameter. Kalau yang diketahui di soalnya itu jari-jari, maka jari-jarinya harus kamu kalikan 2 supaya jadi diameter gitu ya. Sedangkan rumus luasnya sama dengan pi kali r atau kali jari-jari kali jari-jari. Langsung ke contoh. Diketahui sebuah lingkaran memiliki jari-jari 7 cm. Tentukan keliling dan luas lingkaran tersebut. Oke, langsung dihitung. Keliling dulu ya. Karena yang diketahui itu jari-jari, maka kita pakai rumus pi kali 2 kali jari-jari. Pi itu ada dua macam ya, bisa pakai 22/7 atau bisa pakai 3,14. Cara penggunaannya seperti apa? Kalian bisa menggunakan pi 22/7 ketika jari-jari atau diameter atau sesuatu nilai yang sudah diketahui itu merupakan kelipatan dari angka 7. Tapi kalau tidak kelipatan dari angka 7, maka sebaiknya menggunakan pi yang 3,14. Kecuali kalau soal itu sudah diketahui atau sudah ditentukan pi-nya, gitu ya. Oke, karena jari-jarinya 7 cm, maka kita pakai pi-nya yang 22/7. Kita kalikan 2, kita kalikan dengan jari-jari 7 cm. Coret-coret. Ya, dapat 1, 22 kali 2 sama dengan 44. Berarti kelilingnya 44 cm. Sedangkan luasnya rumusnya pi kali jari-jari kali jari-jari. Berarti 22/7 kali 7 cm kali 7 cm. Coret-coret. 22 kali 7 cm sama dengan 154 cm persegi. Ingat, kalau luas ada persegi di satuannya. Itu ya. Untuk tugasnya bisa kalian kerjakan di latihan soal di LKM. Nanti hasilnya bisa dikumpulkan pada hari jadwal pengumpulan tugas. Itu ya.
Pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.